Halo guys, welcome back to Huang Saham YouTube channel. Hari ini kita akan bedah salah satu emiten secara technical analysis. Dan emiten tersebut pasti beberapa dari kalian udah tahu banget lah. Emitennya itu adalah Friend. Kenapa kok kita bahas Friend? Karena tim Huang Saham berhasil dapetin yang namanya floating profit hingga mencapai 25% bahkan lebih. Kalian bisa lihat trading plan di sini, di mana tim Huang Saham baru beli Friend di harga 100, dan saat trading plan ini keluar, beberapa pihak cukup meragukan dengan berpendapat Friend sudah ketinggian, mana bisa naik lagi, hati-hati nanti kena cuci piring loh. Ternyata tim Huang Saham masih bisa membuktikan bahwa Friend masih bisa naik sesuai dengan target analisa kita. Yuk, untuk lengkapnya kita langsung bahas di chart. Jadi, sekarang teman-teman udah bisa lihat salah satu tampilan dari chart Friend, di mana yang hari ini akan kita bedah analisa teknikalnya. Secara teknikal sekarang teman-teman udah bisa lihat ini ada chart dan ada satu garis trendline yang kita gambarkan, di mana garis ini menunjukkan bahwa tren dari saham Friend ini bisa dikatakan udah lepas dari downtrend dan masuk di fase sideways, teman-teman. Nah, jadi tentunya sebelum teman-teman mau memahami betul bagaimana analisa Friend ini bisa terbentuk, kalian harus cek dan pelajarin dulu yang namanya technical analysis, analisa tren. Nah, kalian harus pelajari apa itu sideways, apa itu bearish, apa itu bullish. Nah, Friend sendiri bisa dikatakan sudah lepas dari downtrend-nya sejak tanggal 3 Maret, teman-teman. Sejak tanggal 3 Maret dia udah lepas dari downtrend dan masuk dalam fase yang namanya sideways. Cuma kita kan nggak tahu tuh gimana terbentuknya fase sideways ini sebelumnya, ya kan? Nah, jadi kita coba mundurin beberapa hari, ya. Kita mundurin dari sini, di mana Friend ini bisa dikatakan posisinya udah lepas dari downtrend dan mau mencoba untuk naik uptrend. Dan di tanggal 16 April dia mencoba untuk testing resisten, ya. Dia mencoba untuk tes resisten, tetapi bisa dikatakan volumenya udah mulai menguat, tapi ternyata closingnya masih tertahan resist. Ya, kita coba play. Nah, selanjutnya besoknya ternyata dia udah mulai koreksi, teman-teman. Dia udah mulai koreksi, jadi kita wait dulu aja. Dan trennya juga bisa dikatakan ketika dia masuk dalam suatu tren yang namanya sideways, ya. Tadi kita udah dapetin satu resisten dari Friend ini, ya. Jadi ini udah ketemu kan, di sini ada satu resisten. Nah, ketika fase sideways, bola itu seperti mantul dalam suatu ruangan, ya. Bola itu akan mantul seperti dalam suatu ruangan. Jadi ketika dia mengenai atap, dia akan kembali ke lantai. Nah, begitu pula yang terjadi di Friend. Kita bisa lihat akhirnya secara technical analysis, Friend akan kembali turun. Dan terlihat, dia kembali turun hingga membentuk dan menyentuh yang namanya lantainya, teman-teman. Nah, di sini kita udah dapat nih. Ini adalah lantai dari Friend. Nah, dia udah bentuk support di sini. Di sini udah bentuk support. Nah, kalau kita mau tuliskan, berarti di sini tuh ada resisten. Ya, di sini tuh ada resisten. Dan di sini tuh udah terbentuk yang namanya support. Nah, berarti udah confirmation dia dalam yang namanya trennya sideways. Kalau teman-teman mau berani spekulatif buy, seharusnya kalian boleh ambil tuh, udah masuk di daerah support. Nah, kemudian setelah itu dia mulai mantul kembali ke atas, teman-teman. Nah, dia udah mulai mantul kembali ke atas, hingga akhirnya menunggu yang namanya volume itu ada masuk. Ketika dia udah mencoba untuk naik, tapi volume itu belum ada, ya otomatis udah mendekati resist nih, kembali mau turun lagi, ya, kembali udah mau turun lagi. Tapi ketika suatu volume itu nanti akan masuk, seperti ini, nah otomatis saham Friend itu akan langsung ikut terangkat. Teman-teman bisa lihat, volume di tanggal 16 April ini, dengan yang namanya di 14 Juni, itu volumenya jauh lebih besar yang 14 Juni. Ya, jadi dia punya confirmation yang lebih kuat. Nah, akhirnya tim Huang melihat adanya signal bahwa ada akumulasi atau ada inflow yang cukup besar di saham Friend ini. Oleh karena itu, akhirnya kita mencoba untuk masuk di area 98 sampai 100, teman-teman. Banyak yang udah bilang, wah, udah tinggi banget itu Friend. Ya, kalau kita mau katakan tinggi, ya teman-teman harus ingat ya, di dalam yang namanya technical analysis, ya, itu ada yang menyebut bahwa ketika suatu saham itu naik, tidak ada yang tahu seberapa tinggi dia akan naik. Begitu pula ketika dia turun, ya tidak ada yang tahu seberapa dalam dia akan turun. Nah, akhirnya di tanggal 15 Juni ini kita mencoba untuk spekulatif buy ketika dia udah masuk di fase area 100 ini,
teman-teman. Kita masuk di tanggal 15 Juni. Ya. Nah, beberapa pihak memang mengatakan, wah udah tinggi tuh, hati-hati tuh kena cuci piring ya. Tapi di satu sisi, kita melihat closing dari friend di hari tersebut itu cukup cakep. Dia bisa closing yang namanya higher high di 96. Kalau kalian ingat, di tanggal 16 April lalu, dia closing itu persis di 95 dan tertahan resisten. Dia bisa closing di 96, dan secara langsung teman-teman kalau kalian mau perhatikan, ini tuh ada yang namanya suatu pola, kalau dalam technical analysis, ini adalah pola yang namanya double bottom. Salah satu yang menunjukkan adanya bullish signal. Nah, ini adalah pola double bottom, dan yang terbaik adalah volumenya juga mengikuti, guys. Dan akhirnya yang terjadi, besoknya volume besar kembali masuk, dan karena bisa closing higher high daripada candle-candle sebelumnya, maka akhirnya tren bullish ini benar-benar terkonfirmasi. Nah, akhirnya target dari friend di 125 bisa tercapai, bahkan saat video ini dibuat, tim peluang saham saat ini lagi floating di saham friend mencapai 31%. Kemudian sahamnya udah naik, nah sekarang udah di posisi floating profit nih. Ya, pertanyaannya, udah posisi di floating profit. Gimana biar profit kita bisa tetap aman? Nah, otomatis kita harus bisa yang namanya cari titik support terbaru, teman-teman. Ya, kita akan cari titik support terbaru, dan kita lihat support terbaru itu seenggaknya tuh di area 115 sampai 117 ini. Ya, tapi ini masih spekulatif banget. Ya, karena dia pernah kena rejection mantulnya di sana. Nah, jadi kita pasang auto stop loss kita di sekitar area 114, sehingga ketika saham friend ternyata tiba-tiba anjlok, masih ada yang namanya trailing stop, sehingga kita bisa auto taking profit, teman-teman. Gitu. Jadi posisi saat ini, teman-teman pasti udah sering dengar lah, mungkin di Telegram, mungkin di Instagram, ataupun bahkan di webinar, ya. Kita sebagai seorang trader tentunya punya teori, itu adalah market discount everything. Ya, market discount everything. Dan yang kedua adalah, as a trader, kalian harus ingat, ya, cut your losses short and let your profit run. Nah, hal itu akan kita terapkan dalam saham friend ini. Nah, jadi sekarang teman-teman udah tahu bagaimana technical analysis dari friend. Dan ada salah satu quotes untuk para technical atau kalian yang mau jadi trader adalah, no price is too low for a bear. Begitu pula juga dengan no price is too high for a bull. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, kalian boleh langsung tanyakan di kolom komentar, dan nanti tim peluang saham yang akan membantu menjawabnya. Selain itu, kalian boleh dukung tim peluang saham dengan likes, subscribe, dan share video ini jika memang berguna buat kalian. Thank you for watching, see you on the next video.